Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perancangan redesain Pasar Pancasila. Diawali dengan latar belakang, Pasar Pancasila Tasikmalaya merupakan pasar tradisional yang menunjang berbagai kebutuhan masyarakat Kota Tasikmalaya, seperti adanya transaksi jual beli, distribusi barang, dan laju transportasi angkutan umum. Karena aktivitasnya yang padat dan seringkali membuat sirkulasi jalan menjadi terhalang dan menimbulkan kemacetan, kondisi pasar pun kerap kali terlihat kotor dan tidak terawat, sehingga menimbulkan isu seperti keterbatasan ruang gerak antar kios untuk sirkulasi, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan ruang, kemudian adanya sirkulasi pengendara yang tidak beraturan dan ketersediaan ruang parkir yang kurang, kemudian adanya perbedaan material kios yang menimbulkan masalah sosial, dan yang terakhir adalah rencana revitalisasi Pasar Pancasila dari pemerintah daerah. Maka dari itu, tujuan dibuatnya rancangan ini untuk meningkatkan kualitas Pasar Pancasila dengan memaksimalkan potensi yang ada, sehingga SDM yang berada di daerah tersebut dapat merasa nyaman sehingga menjadi produktif dalam beraktivitas, diiringi dengan bangunan yang bersifat berkelanjutan. Kemudian diawali pada zaman dahulu, pasar nyaman, aman, dan juga tentram. Kemudian sekarang kualitas ruang yang kurang menimbulkan sirkulasi bagi pengunjung yang berantakan, sehingga menimbulkan bagaimana jika pasar yang nyaman juga memiliki sifat berkelanjutan di masa depan. Lokasi berada di Jalan Pasar Pancasila. Lokasi ini dipilih karena memiliki isu yang relevan dan sudah ada rencana untuk revitalisasi, sehingga bisa dijadikan sebagai acuan desain untuk depannya. Dengan luas lahan sebesar 4.000 meter persegi dan fungsi lahan sekitar yaitu pemukiman juga area komersial. Ini merupakan konsep utama bangunan, adanya konsep aksesibel di mana bangunan pasar harus mudah diakses untuk penjual dan pembeli. Juga unit-unit dagang memiliki tingkat visibilitas yang adil. Yang kedua, adanya konsep sustainable di mana pasar rakyat yang memiliki sistem bangunan berkelanjutan, hemat energi, dan tidak mencemari lingkungan dengan limbah. Yang ketiga, terdapat responsif, di mana pasar rakyat yang merespon bentuk perkotaan yang permeable dan merespon aktivitas dalamnya. Yang terakhir yaitu adanya aktif socio-economic space, di mana pasar rakyat ini tidak sebagai tempat berdagang saja, melainkan juga sebagai pusat berkumpulnya warga. Kemudian ini merupakan pengembangan sisi topografi, di mana lahan pada tapak ini cenderung datar sehingga lebih mudah untuk diolah, dan berikut merupakan perubahan tapak dari mulai kondisi awal hingga akhir dengan adanya pepohonan dan juga taman. Kemudian ini merupakan ruang-ruang yang dianalisis berdasarkan kebutuhan di lokasi, adanya area jual beli, kemudian area servis, musola, loading dock, ruang karyawan, storage, dan juga toilet. Ini merupakan site plan atau gambaran dari atas dengan adanya berbagai ruang-ruang yang didesain khusus. Kemudian ini merupakan situasi dari sekitar, terlihat jalan dan juga pemukiman. Dan ini merupakan ruang-ruang yang berada di pasar, dimulai dari bawah yaitu terdapat area parkir guna untuk merespon dari isu latar belakang yang ada, kemudian adanya RTH, dan juga untuk lantai dasar ini atau lantai 1 ini bersifat lebih terbuka karena sustainable dan juga agar terlihat ruangan lebih lega. Dengan ruang-ruang di dalamnya itu terdapat area jual beli, storage, loading dock, dan juga toilet. Juga di sisi lain terdapat musola. Untuk lantai 2-nya ini bersifat lebih tertutup namun tetap direspon dengan adanya bukaan-bukaan sehingga lebih terkesan ruang dan juga minim sekat, dengan adanya ruang area jual beli, ruang karyawan, dan juga toilet. Kemudian untuk merespon aksesibel tadi, dibuat skema aksesibilitas di mana terdapat 3 tangga di sini untuk mengakses lantai 2 yang sudah dirancang sedemikian rupa agar masing-masing pedagang memiliki tingkat visibilitas yang sama. Kemudian juga di sini terdapat tram agar pengunjung difabel ini tetap bisa mengakses pasar umum tersebut. Kemudian ini terdapat tampak dari bangunan dari selatan, kemudian ini tampak timur, kemudian ini tampak utara, dan terakhir merupakan tampak barat. Untuk fasad bangunan sendiri menggunakan material lokal sehingga nilai lokalitasnya itu terjaga dengan adanya kisi kayu yang dapat dibuka tutup, kemudian adanya anyaman bambu sebagai secondary skin, dan juga kisi kayu yang dibentuk sedemikian rupa sebagai secondary skin karena bangunan yang menghadap barat. Kemudian di sini terdapat fasad bangunan lainnya yaitu dengan adanya bata expose untuk mereduksi panas. Kemudian di sini adanya roster bambu
agar angin tetap bisa masuk ke dalam bangunan, dan juga penggunaan atap sirap yang bersifat ringan dan juga untuk mereduksi panas. Dan di sini konsep sustainable pada bangunan ini terdapat atap skylight sehingga lebih hemat energi pada siang hari dengan adanya sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian di sini terdapat material alami sehingga meningkatkan nilai lokalitas dan juga penggunaannya yang bersifat alam. Kemudian adanya ruang terbuka sehingga meningkatkan oksigen dan juga bisa menjadi sumur resapan. Dan yang terakhir yaitu nyaman thermal karena adanya bukaan-bukaan sehingga tidak perlu dibutuhkan elektronik lainnya untuk penghawaan. Dan ini merupakan gambaran sebelum dan sesudah pada desain bangunan. Di sini dapat terlihat bahwa jarak untuk sirkulasi jalan itu lebih luas. Kemudian di sini terdapat adanya kesemrawutan parkir, dan sekarang sudah tidak karena adanya area parkir di bagian depan. Kemudian ini merupakan area kios, dan sekarang sudah memiliki fasilitas yang sama. Dan ini merupakan kurang lebihnya tampak bangunan sebelum, dan ini merupakan sesudahnya lebih terlihat modern namun tetap tradisional. Dan ini merupakan ruang interior dari dalam bangunan pasar tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang telah dipaparkan dapat dijadikan contoh acuan untuk desain pasar Pancasila khususnya, atau desain bangunan lainnya secara umum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.